Raphael sendiri mau menikah nggak? Enggak, saya tipikal orang yang sudah memang berkomitmen untuk tidak menikah. Dari yang tadi saya bilang, bahwa perilaku yang saya jalani saat ini, atau pilihan hidup yang saya jalani saat ini adalah sudah menjadi pilihan terakhir saya. Saya tidak mau menikah atas dasar status, atau ingin dipandang oleh lingkungan saya sebagai laki-laki yang normal. Karena itu bukan saya bukan cuma nyakitin satu anak orang loh nanti. Kalau saya cuma menikah untuk karena itu. Itu yang membuat kamu sakit hati? Sebenarnya enggak sih, cuman maksudnya ya ada sedikit, cuman nggak terlalu. Cuman kan maksudnya kalau kayak gitu kan kenapa lu mesti bohong gitu. Walaupun memang kita sama-sama nikmat lah ya, sama-sama menikmati. Selama lu bisa muasin gue gitu kan, kasarnya gitu. Oke, sebentar. Jadi gue bulatin ya. Jadi lu ketemu dia mengaku-ngaku top, ya kan? Kalian pacaran dia tuh sampai 1 tahun 6 bulan. Selama pacaran itu dia selalu menjadi topnya, dan kamu menjadi B-nya. Oke, dan kamu nggak ada curiga sama sekali. Ada. Curiganya apa? Bulan ketiga itu dari Terus gue ketawa, gue sama lagi, jadi flashback bukannya sedih nih, jadinya lucu gitu. Saya merasa dibodohi nih gitu. gue nggak kebayang gitu. Maksud gini loh, Raphael, gue curiga pas dia udah mau kelimak gitu kan, tiba-tiba dia ngomong Enggak, bukan masalah itunya. Oh, coba. Bukan masalah pada saat berhubungannya ya. Oke, coba. Ada, cuma nanti saya ceritain. Jadi selama berhubungan itu tuh saya ada curiga sama salah satu temannya dia gitu. Oke. Nah, saya tanya baik-baik gitu. Ini pernah main gak nih sama nih orang gitu? Gua nggak pernah gitu, nggak ngaku kan. Nah, akhirnya saya cari tahu dong. Nah, saya cari tahu dan pernah keluar dari mulut dia sendiri. Dari dia sendiri, iya pernah. Terus jadi apanya gitu kan? Jadi B-nya. Nah, dari situ baru saya mulai agak curiga, cuman saya tepis karena rasa sayang ya. Karena kalau cinta kan, saya tuh tiba-tiba kalau udah cinta goblok. Bener deh. Nurut. Nggak nurut, goblok. Saya tuh lebih mentingin ini dibandingin ini. Oke, cinta tak ada logika gitu kali ya. Iya, ada logikanya, cuman dikit. Yang tadi bilang goblok gitu kan. Iya. Udah tepis. Gobloknya gimana coba? Tepis lah gitu. Ya udahlah. Terus kan kita tinggal bareng ya, dan seminggu tuh bisa 2-3 kali lah melakukan hubungan layak suami istri ya. Nah, cuman dia tuh nggak pernah merasa tertarik dengan saya, ngerti nggak? Jadi harus saya pancing dulu gitu. Pancingnya? Iya, kayak foreplay-nya dulu gitu kan. Foreplay-nya dulu, saya yang harus mancing nyium dia duluan. Terus pernah nggak kalau lucu nih, kalau berhubungan badan kita disuruh-suruh, ngerti nggak? Suruh apa? Isep dong. Cepetan, masukin. Kan kita jadi kayak diperintah ya. Kecuali kalau kita memang arahnya adalah sama-sama satu tujuan. BDSM, maksudnya kalau BDSM ada yang jadi tuannya, ada yang jadi slave-nya kan. Kalau kayak gitu wajar. Kita nggak BDSM, tapi cepetan, masukin. Terus? Ya itu sih masih kayak, oh yaudahlah, mungkin memang ininya dia lah gitu. Terus jadi tansil gitu kan. Tahu lah edit tansil ya. Kayak gitu. Oke. Enggak, kita pengen tahu lagi nih. Ya, jadi fatalnya lu tahu dia itu bermasalah dengan dia bot itu di waktu apa, di momen apa? Setelah putus. Malahan setelah putus. Oh, jadi oke, ya udah tinggal sebentar yang setelah putus. Jadi selama kalian berhubungan itu selama 1,5 tahun itu 6 bulan, itu dia mengaku top. Iya. Dan lu bahagia lah. Iya, selama ini tadi saya bilang selama masih bisa memberikan kepuasan ya udahlah. Tapi dia sebagai, kita pengen tahu dia sebagai bot sebagai top, dia memuaskan lu pasti. Iya, pasti. Semua underdeal-nya bagus. Underdeal standar Indonesia lah, SNI lah. Tapi itu membuat lu puas. Iya, bingung jawabnya juga gimana ya. Bilang puas ya puas lah, orang udah nikmatin setahun. Tapi kan kadang ada kan seorang yang kayak lu bilang tadi kan, ketangkap sama gua nih ya.
dia sebagai yang udah biasa menjadi B, ya kan, tiba-tiba dia sama lu ini menjadi topnya, ya rasa gairahnya kan berkurang. Betul. Yang Ya kan? dibilang puas ya agak sedikit kurang puasnya 60% lah. Enggak letoy gitu. Enggak letoy. Karena mainnya pasti 2 kali, oral sama anal. Jadi yang tadi saya bilang ya, kalau udah saya oral tuh keluarnya cepat. Oh, Jadi harus saya bangunin lagi buat baru bisa anal. Gitu. oke. Effort. Jadi banyak banget kerjanya kamu ya? Iya. Untuk membuat dia tinggi lagi. Iya. Oke. Kerja keras lah. Oke. Tapi dia, ya gini loh, Hapo Channel kita pengen tahu lagi nih lebih dalam. Ya, kalau kita kulik sekarang dia sebagai B, pernah nggak di waktu-waktu momen-momen tertentu selama satu hubungan kalian itu dia pengen gantian dong gitu? Dia tuh kalau berhubungan badan nggak pernah minta. Even lu dari tengah jalan nih ceritanya, Nggak maksudnya pernah. refleks gitu keceplosan, gantian dong, gue juga pengen nyobain gitu. Nggak pernah. Kita tuh nggak pernah komunikasi dalam hubungan badan tuh, cuman ya udah, yang penting udah keluar. Ini tuh hubungan menurutku ya, ini hubunganku yang Tidak sehat. bisa dibilang tidak sehat lah ya. Tapi ya sama-sama nikmat, masih nggak bilang sehat juga, nggak bisa bilang nggak sehat juga. Tapi Cuman termasuk memang gitu. Pinter juga dia menyimpan dirinya dia, jati dirinya dia sebagai B. Ya dia kan juga bisa bohong sama keluarga. Oke, putusnya kenapa? Klise sih, hampir sama dengan alasan yang pasangan saya yang di SMA. Cuman dia nggak berani datang langsung ke saya, gitu. Bilangnya pengen kembali ke kehidupan normal, diminta orang tuanya untuk ingin menjadi anak laki-laki yang berbakti dengan orang tua, ingin menikah, ingin punya keluarga, ingin punya anak, dan segala macam. Nggak masalah, saya support. Orang yang dulu juga saya support, orang mereka nikah juga saya datang kok, saya support. Cuman nggak gentle aja gitu, nggak datang langsung dan nggak ngomong kayak yang mantan saya yang sebelumnya. Ditambah lagi, saya tuh tipikal orang yang kalau udah jatuh cinta tuh ugal-ugalan, Jor-joran, abis saya. materi. Semua tenaga, pikiran. Kasarnya gini ya, kalau pasangan saya itu dari comberan, saya angkut, itu udah bisa jadi bukan dari comberan lagi, udah bisa naik BMW kali. Itu saya orangnya gitu. Dan mungkin banyak ya di luaran sana yang juga mungkin sama kayak saya, yang merasakan kayak saya gitu ya. Iya, kalau kasarnya kita kayak abis manis sepah dibuang lah gitu. Sarinya udah habis nih, gue cari sari yang lain gitu. Makanya tadi kalau abang bilang, kamu nggak tertarik nyari gadun, orang gue gadunnya. Oke. Jadi maksudnya gini lah, mungkin income yang lu dapat lebih tinggi dari dia mungkin. Iya. Iya kan? Atau mungkin kehidupannya lebih bagus lu lah, atau mungkin dalam segi pekerjaan atau apapun itu ya kan. Dan lu selalu support dia. Oke. Kita pengen tahu kehidupan seperti ini ya apa aja yang sudah lu lakuin untuk dia secara materi deh. Yang udah dia dapat deh dari lu. Ya kan lu bilang kan lu effort banget sama dia, apapun lu berikan. Apa aja emang? Ya semua kebutuhan dia sih, kebutuhan hidup dia. Saya iniin ya, kayak dia gaji tiap bulan dapat dari saya. Mas, gaji apa itu namanya? Dia kan kerja bareng sama saya kan. Oke. Ya tadi saya bilang, makanya istilah doang ya, makanya biar nggak pusing. Jadi kayak orang yang tadinya nggak punya kerjaan, saya ajak kerja buat bisa punya penghasilan, bisa membahagiakan orang tua kan. Itu satu. Kedua, ya kalau kita bilang ya holiday, ya kita holiday bareng-bareng, tapi nggak pernah keluar duit. Terus ada aset yang bisa saya walaupun awalnya bilangnya minjem, tapi ya udah saya ikhlasin gitu. Yang paling besar apa? Yang paling besar yang sampai lu kayak, saya nggak bisa sebut spesifik, tapi kalau misalkan saya bisa totalin, saya udah bisa dapat Palisade kali sekarang. Apa? Palisade. Apa itu Palisade? Mobil Hyundai yang Palisade. Atau rumah tipe 34 di Parung Panjang. Serius. Kalau saya bisa hitung-hitung dari, kalau mau kita jabarin ya, kalau mau hitung-hitungan ya, tapi saya orangnya bukan hitungan. Perinan mutasi rekening yang namanya dia semua. Panjang banget kali ya. Ini bukan panjang, tebal.
Tebal. Oke, berarti lu nggak ikhlas dong ini. Iya kan kalau mau hitung-hitung kan abang nanya. Tapi lu ikhlas apa enggak nih? Sekarang udah ikhlas. Oke, udah aman bro. Aman, urusan di akhirat. Oke. Sekarang gini, Rafael, kan lu bilang habis manis dibuang lah, itu peribahasa lu gitu kan. Berarti dia udah sukses sekarang. Udah putus kontak lagi. Maksudnya dia memblok semua komunikasi dan saya pun udah nggak mau tahu gitu semenjak dia tidak gentle secara pasangan untuk bisa mengutarakan keputusannya dia, ya saya juga memilih untuk ngapain saya kejar-kejar, kan saya dulu udah ngejar-ngejar. Kalau dibilang udah sukses atau belum, katanya sih udah. Lebih dari Rafael? Enggak, masih di bawah saya. Masih di bawah. Oke. Tapi dia pergi alasannya menikah. Alasannya seperti Tapi benar menikah? enggak. Kok tahu? Ya tahu lah, kan teman-temannya circle-nya dia masih se-circle sama saya juga. Jadi masih suka kayak tukar informasi. Makanya saya bilang saya tahu masa lalu dia, kan tipe orang yang tertutup. Sedangkan kalau saya itu berhubungan dengan sesiapapun, saya harus tahu masa lalunya dia nih, atau dia harus tahu masa lalu saya gitu. Nah, saya tuh tahu dari teman-temannya semua. Makanya sampai saat ini pun teman-temannya masih suka laporan sama saya. Oh, dia lagi begini nih. Oh, dia lagi bangun ini nih gitu. Kalau dibilang alasan saya mau menikah, saat itu waktu kita masih berhubungan ya, saya juga tanya kan, karena saya juga tahu diri nih, kalau saat saya berhubungan dengan seseorang yang masih memiliki orang tua komplit, apalagi dia anak laki-laki, baik itu anak sulung, anak bontot, anak tengah, saya akan menahan diri saya untuk tidak berpikiran untuk jangka panjang. Paham kan? Yeah. Karena saya tahu pasti suatu saat dia akan punya alasan buat menikah gitu. Oke, kita pengen tahu di Habo Channel. Ya seperti tadi ya, kayak momennya dia meninggalkan Rafael itu kayak gimana dia ngomongnya itu waktu itu? By phone lagi. By phone? By chat malah. Kata-katanya panjang kalau dijabarin. Intinya adalah saya ingin menjadi anak laki-laki yang baik untuk keluarga saya, untuk ibu saya, untuk bapak saya. Hubungan ini tidak pernah saya anggap sebagai hubungan yang serius, hanya sementara. Bertentangan di bawah ini Panjang banget kata-katanya soalnya, sampai akhirnya ujung-ujungnya by phone tuh saya udah nggak ada rasa sama kamu. Ya udah, dari situ saya pikir udah selesai. Chat sama by phone, ya. Bukan yang namanya orang pacaran ya, satu tahun 6 bulan pasti kan Dek manggilnya misalkan ya, ketemuan yuk kita makan dulu, gitu kan. Tiba-tiba ada omongan gitu yang tiba-tiba lu menangis terseduh-seduh atau apa, nggak ada itu? Nggak ada. By phone doang sama chat. Gimana ya reaksi Rafael waktu itu membaca itu? Duh, sebulan belakang kalau abang ketemu sama saya mungkin nggak akan se-fresh sekarang. Saya sempat menyakiti diri saya sendiri. Saya sempat hampir ya sekarang abang gini, saya jujur ya. Saya berharap nih sama seseorang yang bisa mendampingi saya susah dan senang gitu lah ya. Memang nih balik lagi ke goblokan saya. Jadi pada saat saya diserang dengan masalah itu, saya merasa useless. Trauma saya di masa lalu jadi kembali lagi. Yang sama trauma yang sama pasangan 10 tahun, trauma yang 6 tahun, itu kebuka lagi tuh. Jadi ngerasa useless, merasa tidak berguna. Jadinya saya menyakiti diri saya sendiri dan mencoba serius. Ini bekas ada. Stop. Lu nggak terima atau apapun itu. Tapi kan tadi lu bilang, even dia mau anak tunggal, anak pertama, anak tengah, kan lu udah siap senjata nih, udah siap udah mawas diri lah, maksudnya nanti suatu saat dia menikah gitu loh. Yang lu bilang tadi kan. Selama dia nggak ada omongan kalau dia akan nikah 2-3 tahun lagi. Masih banyak janji, Bang. Kebanyakan janji. Ada janji kalau mau di surat perjanjian tuh janjinya banyak. Jadi kita itu tidak akan berharap kalau kita tidak ada sesuatu hal yang dijanjikan. Jadi janjinya itu ibarat kata kayak lagi ngebangun sesuatu, belum selesai dia udah pergi gitu. Iya gitu, kasarnya begitu. Apa yang mau dijanjiin sih? Iya, kalau dibilang janjinya yang ini, kita ngomongin yang paling menurut saya yang bikin saya sakit hati ya. Yaitu susah senang bareng-bareng aja dulu. Sampai misalkan, karena kondisi saya sekarang ini lagi down. Bangun finansial saya buat stabil lah. Gitu ya. Karena ada permasalahan-permasalahan di belakang.
Nah, di saat saya lagi begini, harusnya kan dia mendampingi saya dulu minimal sampai saya stabil lah. Oke. Sampai saya memang bener-bener bisa, ya saya juga bisa hidup sendiri sebelumnya. Cuman kan beda aja gitu. Makanya di awal tadi lo bilang ada kata-kata kayak habis manis sepa dibuang gitu. Iya. Oke, tapi yang kita omongin ini masalah yang si Boti tadi itu. Makanya jiwanya jiwa Boti. Jadi kayak saya rasa gini ya, setahun 6 bulan itu batinnya bergejolak nih. Mungkin ya, saya nggak tahu. Karena kan kalau emang sebelumnya cuma 4 bulan pura-pura jadi topnya. Dan nggak tinggal serumah. Oke. Cuman yang kalau lagi pengen ya udah lu samperin. Kalau nggak pengen ya udah nggak samperin gitu kan. Sama saya nih 1 tahun 6 bulan tuh tinggal serumah. Serumah. Manggil apa di rumah itu? Ai. Enggak apa-apa. Enggak, saya nggak pernah manggil gitu. Masih normal aja. Oke, tinggal serumah selama itu. Iya. Kerja bareng. Satu atap lagi. Yang tadi saya bilang, pokoknya saya tuh kalau hubungan nggak serumah. Jadi buka mata ngeliat dia, nutup mata yang ngeliat dia. Coba bayangin. Dan so sweet kali ya. Ada nggak itu momen kok pagi-pagi kamu nyiapin makanan? Dia lagi yang nyiapin makanan. Serius. Jadi kalau awal-awal dulu saya memang yang suka nge-treat, tapi kesini ya saya jadi dia yang layanin saya gitu. Jadi kita pengen tahu, setelah Rafael tahu dia bi, ada perasaan apa? Lega atau geli atau menyesal atau ternodai atau apa? Berkecambuk mungkin atau apa? Sakit hati ada, cuman sedikit karena dibohongin kan. Tapi kan akhirnya mau flashback juga. Ya nggak bisa sakit hati, orang juga lu nikmatin kan, kasarnya begitu. Oke. Itu jadinya hilang tuh. Lega karena kecurigaan selama ini sebenarnya tadi saya bilang ya, saya tuh udah punya feeling, insting saya tuh insting ya kalau mau pasangan selingkuh. Oke. Pasangan udah nggak bener deh pokoknya. Ada pasangan yang bener, insting saya tuh selalu kuat gitu. Cuman kadang-kadang suka kalah sama perasaan, jadinya goblok gitu. Ditepis terus tuh, enggak lah dia masih begini, dia masih begini gitu. Iya paling berasa dibohongin, walaupun memang ya udah ternyata terjawab, tapi lega. Ya udah ternyata terjawab kenapa dia nggak nafsu sama saya, nggak terlalu nafsu sama saya. Terus juga editansil, terus juga ya nggak ada gairah aja gitu. Oke. Jadi Rafael tahu apa modusnya dia mendekati Rafael? Ya akhirnya kalau kata teman-teman saya yang dulu, dan saya kehilangan teman-teman juga gara-gara dia nih. Teman-teman saya yang dulu dan teman-temannya dia yang menginformasikan tentang masa lalunya dia tipe kalau orang yang memang suka memanfaatkan seseorang demi kepentingannya. Jadi kayak dia mendekati Rafael ini ada maksud lain lah intinya, yang Rafael tahu. Yang diinformasikan, tapi akhirnya saya jadi kayak oh iya nih tersadar gitu bahwa apa yang diucapkan ya benar. Kalau dia nggak ada unsur apa-apa, kenapa dia berbuat sejauh ini? Iya, sampai di bela-belan mengaku sebagai top gitu kan? Ya pasti kan ada tujuan yang dicari di Rafael gitu kan? Oke. Nah terus kita pengen tahu lagi nih, awal kenalnya di mana tadi? Aplikasi. Kenal di aplikasi itu tadi. Aplikasi Guided. Oke, kenal dia ada aplikasi, akhirnya dia masuk, kenalan dan hidup tinggal bareng. Terus ya dia mengaku sebagai top dan ternyata bukan top dan ternyata B gitu kan. Dan kamu sama sekali nggak ada merasa kayak aduh kok bisa gitu di apa sih namanya ya, kayak di unboxing sama sesama itu, sorry ya. Nggak ada rasa kayak gitu. Intinya udah menikmatin aja udah. Iya udah menikmatin karena dia juga masih bisa bangun sih sebenarnya. Walaupun sebentar ya. Oke, sekarang ini udah lost contact. Udah lost contact 2 bulan. Dan Rafael juga yakinkan dia nggak masih di bawah kamu lah. Iya. Secara finansialnya. Masih nyari mangsa lah. Oh, oke. Atau mungkin gini loh, sorry ya. Atau mungkin dia meninggalkan Rafael ini bukan itu suatu alasan untuk menikah. Sebenarnya dia sama kamu ini udah nggak dapat apa-apa mungkin. Ya itu yang tadi saya bilang kan, kacang lupa kulitnya. Mungkin karena tahu saya finansial saya sudah nggak baik-baik aja.
waktunya untuk mundur teratur. Gitu. Oke. Tapi tadi kerja bareng loh. Wah, dia dapat kerjaan dari saya loh setahun 6 bulan. Kamu yang nyari kerjaan. Kerja sama saya. Kamu yang nyari Kerja kerjaan. bareng. Iya, saya kerjaan saya. Kamu cuman kasih CV, nggak perlu interview dengan HRD, nggak perlu interview sama user, tapi kan ujung-ujungnya yang meyakinkan saya usernya. Ya rekomendasiin Iya. Rafael lah gitu kan. Enak banget itu. Tinggal bareng, satu kerjaan, terus semuanya disupport gitu kan. Nah terus apalagi ya? Ya sekarang dia udah pergi dan dia sudah nggak pernah mengungkit-ungkit kehidupan kalian lagi, pengen balikan lagi atau gimana? Enggak. Dan Rafael juga udah mengikhlaskan. Udah. Semuanya harta-hartanya mungkin yang sudah Biar Tuhan yang membalas. Tapi kita pengen tahu gitu loh. Satu lagi deh, jujur banget, jujur. Apa sih gitu loh? Apa yang sudah selain itu yang paling besar deh? Iya, kalau kita Selain dapat mobil. nggak bisa bilang detail ya, karena kan nominalnya beda-beda gitu. Kalau yang paling besar ya saya bilang pokoknya kalau diakumulasikan itu bisa dapat mobil atau bisa dapat 1 unit rumah tipe 34 di Parung Panjang deh. Ya udah. Bisa diartikan sendiri berapa nominalnya. Oke. Tapi dia nggak menikah kan? Enggak. Oke. Nah, dia nggak menikah. Oke. Nah sekarang gue nanya lagi ke Rafael. Kau Rafael sendiri mau menikah nggak? Enggak. Saya tipikal orang yang sudah memang berkomitmen untuk tidak menikah. Dari yang tadi saya bilang, bahwa perilaku yang saya jalani saat ini, atau pilihan hidup yang saya jalani saat ini adalah sudah menjadi pilihan terakhir saya. Saya tidak mau menikah atas dasar status atau ingin dipandang oleh lingkungan saya sebagai laki-laki yang normal. Karena itu bukan saya bukan cuma nyakitin satu anak orang loh nanti. Kalau saya cuma menikah untuk karena itu. Saya menyakiti keluarga besarnya, saya menyakiti harapan-harapan orang tuanya, ya kan? Kalau misalkan, bisa aja kok, kalau nanti sembuh kok. Iya, yang tadi saya bilang, kesembuhan itu harus datang dari kita sendiri. Sekarang kalau memang kita mau benar-benar sembuh, kenapa baru sekarang? Iya kan? Kenapa baru sekarang? Ya, saya dulu kayak orang bilang kan, udah tobat aja sekarang, nanti yang sebelumnya menikmati dulu. Iya bisa, cuman nanti setelah itu 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan bisa jamin nggak dia nggak akan melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan sekarang? Iya. Maaf ya, benar kan? Iya. Kasus-kasus yang terakhir, ya kan? Menikah di Bandung karena status, lalu juga banyak santri-santri yang disodorkan oleh gurunya. Itu karena insting apa? Ya, karena kelainan mereka nggak bisa sembuh 100%. Jadi intinya Rafael nggak mau menikah? Nggak. Saya nggak mau nyakitin anak orang. Oke, sorry. Kita flashback ke orang tua. Seandainya, ya kan kamu sekarang udah berumur lah gitu kan. Tiba-tiba kamu lagi tidur nih, kita berandai-andai ya. Tidur, tiba-tiba kamu didatangin mimpi sama ibu atau ayah. Nah, kamu menikah. Seandainya, apa? Saya kan bilang apa adanya kalau saya tidak ingin menikah, walaupun menikah itu ibadah. Tapi saya tidak mau mengotori ibadah itu kan. Dengan satu alasan tidak mau menyakitin keluarga dari si pihak perempuan. Yes, buat apa kalau saya nggak ada nafsu sama perempuannya? Kan menikah itu bukan cuma lahir doang, tapi kita harus memuaskan secara batin juga kan. Kalau saya nggak bisa ereksi dengan perempuan tersebut, tuh saya harus pakai alat bantu gitu. Kan nggak lucu juga. Tapi seorang Rafael pasti pengen dong punya keturunan. Zaman sekarang ya, punya keturunan itu bisa banyak dengan berbagai cara. Selama kamu punya uang. Bayi tabung. Oke. Adopsi anak. Oke. Nggak harus selalu jadi dari darah daging saya sendiri kan. Oke. Jadi bulat, Rafael tidak akan menikah. Bulat tidak akan menikah. Sampai kapanpun. Sampai akhir hayat. Oke. Berarti nggak ada tobat dong. Loh, sekarang kalau misalkan kita ngomongin masalah hal itu ya, saya selalu punya prinsip seperti ini. Coba. Urus dulu surgamu sebelum kau urus nerakaku. Wih. Yang berhak menghakimi saya cuma Tuhan saya. Udah itu aja. Itu. Jawaban saya cuma itu.
Oke. Gue kena skak. Tapi ulang lagi. Jadi sosok Rafael ini tidak mau menikah, udah bulat sampai akhir hayat tadi kan, ya kan. Terus masalah tobat ya udah dosa masing-masing intinya kayak gitu kan. Betul. Urusan masing-masing ke Tuhan masing-masing. Seperti itu udah. Betul. Jadi sekarang Rafael menikmatin aja kehidupan saat ini. Betul. Yang penting kita berbuat baik kepada sesama, lalu juga bisa bermanfaat untuk sekitar. Menurut saya itu udah cukup sih. Sampai saat ini, alhamdulillahnya saya masih dipandang cukup baik oleh lingkungan-lingkungan sekitar saya. Walaupun mungkin saya juga bukan manusia yang sempurna lah. Saya punya salah, saya punya aib, saya punya kebohongan-kebohongan di masa lalu mungkin ya. Tapi kan balik lagi, yang penting bagaimana kita sekarang, bukan bagaimana kita dulu. Wow, luar biasa. Satu sedikit lagi. Bayi tabung, ada kemungkinan ke depan. Bisa jadi. Atau mungkin adopsi anak orang? Bisa juga. Bisa juga. Ada kepikiran ke situ. Iya. Satu lagi. Sekarang kamu dikte diri kamu ini sebagai B. Sorry. Iya, betul. Kemungkinan suatu saat ke depan nanti ada berubah gitu. Menjadi T gitu. Nggak bisa lagi, Bang. Saya nggak bisa beneran deh. Saya Kayak nggak bisa. dendam gitu kan? Nggak bisa beneran. Udah mantek di situ. Udah mantek di situ. Udah Nggak menikmati. bisa menikmati di situ beneran. Tapi jujur Hapo Channel pengen tahu. Selama kamu menjalani kehidupan dunia seperti ini, pernah nggak sih mencoba untuk menjadi T-nya lah gitu? Pernah. Gimana rasanya? Letoy. Jadi lebih nikmat B. Iya. Pasrah gitu. Lebih bisa. Jadi pas pengen nyoba ke arah situ, ya malah jadi nggak nafsu, malah jadi hilang hasratnya gitu. Pernah nyoba. Jadi intinya lebih menikmati yang sekarang lah ya. Iya. Dan nggak ada kepikiran sedikit pun ke depan nanti kalau ketemu orang gitu kan, kayak untuk coba-coba, gue pengen jadi ini deh gitu, kayak mantan lu gitu. Nggak pernah. Tidak terpikirkan. Detik terakhir, ada pesan nggak untuk pasangan kamu yang sudah meninggalkan kamu? Seandainya dia menonton nih, gitu. Jujur deh sama diri sendiri, udah itu aja. Jujur buat diri sendiri. Kalau emang jadi bibi aja gitu. Semuanya sih, dengan perilaku hidupmu dan apapun, cukuplah. Gitu. Jujurlah dulu sama diri sendiri. Oke. Satu lagi, untuk netizen mungkin ada nggak? Seandainya ada seseorang atau bentar, detik terakhir. Rafael kan sudah terbuka di sini. Kita pengen tahu, kita ulang. Lingkupnya Rafael ini, circle-nya Rafael ini, yang sudah tahu Rafael ini sudah sejauh mana sih? Tetangga tahu? Oh, kalau sampai ke lingkungan tempat tinggal enggak, tapi kalau lingkungan pertemanan, pekerjaan, itu pasti sudah tahu. Sudah tahu semua. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin lah ya. Ada. Even orang baru, lu berani nggak bilang, ini? Saya pertama kali perkenalan diri di kantor, minggu pertama lah setelah selesai training, saya ngakuin kalau diri saya gay sama teman kerja saya. Nggak ada rasa sungkan gitu? Saya lebih baik berbicara jujur dibandingkan mereka menerka-nerka dan memvalidasi ke orang lain. Lebih baik tahu dari mulutnya Rafael sendiri? Iya. Bahkan ada yang pernah saya tantangin, ada yang mau tanyain. Tenang gue. Gitu. Sepertinya udah itu aja. Di Hapo Channel di konten kali ini atau mungkin narasumber kali ini ya sangat luar biasa ceritanya, sudah berbagi di Hapo Channel. Ya intinya sih ya tetap semangat buat kamu ya. Ya saya juga bingung ya mau disuruh menikah ya sudah bulat menjadi B. Nggak mau menikah sekali lagi. Tidak. Ya udah. Mau apa coba. Jadi intinya dari konten ini ya ambillah mungkin pelajaran yang bisa diambil atau mungkin hikmahnya ya dari sosok seorang Rafael ya, perjalanan hidupnya yang sangat panjang saat ini dan sangat luar biasa, dari kecil sudah terpisah dari keluarga ya dan sampai saat ini masih menjalani kehidupan seperti ini dan ketemu dengan orang-orang yang sudah bermacam-macam, tapi luar biasa hubungan kamu bisa sampai 10 tahun 6 tahun dan
orang yang sangat support dengan pasangannya juga. Masih mau mencari lagi? Kalau ada yang datang, saya nggak nutup diri. Oh. Statusnya apa sekarang? Single lah. Nggak janda. Iya juga ya. So, untuk kalian semuanya, terima kasih sudah selalu menunggu konten-konten Hapo Channel, dan terima kasih sudah selalu support Hapo Channel, dan terima kasih sudah menonton Hapo Channel. Dan untuk kalian semuanya, sekali lagi saya tegaskan, saya di sini hanya menjembatani ya bahwasanya ada bermacam-macam kehidupan dan bermacam-macam cerita, dan terutama yang ada di samping saya sosok Rafael yang menceritakan di Hapo Channel tentang perjalanan hidupnya yang sangat luar biasa. Jadi ambil hikmahnya kalau memang ada, kalau memang tidak ada ya skip aja ya. Skip aja, anggap aja buat tontonan. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian semuanya. Dan untuk Rafael, terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel. Thank you, Bang. Sukses selalu buat kamu, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Dan bisa menemukan orang yang tepat tentunya. Amin. Sampai nanti kamu di akhir hayat. Yang menjaga kamu ya siapa Bener, lagi? Bener. Tapi Ya kan? sekarang Pati Jompo udah banyak yang bagus loh. Oh. Ya kamu mau nikah nggak mau kan? Ya berarti kamu harus punya pasangan nih yang buat jagain kamu Iya, gitu loh. kalaupun nggak ada kan saya bilang Pati Jompo juga sekarang banyak yang bagus. Ya, kembali lagi semua duit yang ngatur. Betul. Oke. Jadi buat kalian semuanya, sampai ketemu lagi di konten berikutnya di Hapo Channel. Sekali lagi saya tegaskan, ini hanya just konten ya, just konten untuk menjembatani agar kalian tahu, agar kalian bisa membuka mata bahwasanya ada kehidupan di sekeliling kita seperti ini. Bahkan mungkin keluarga kita, atau mungkin teman kita, atau mungkin siapapun di sekeliling kita. Dan sekali lagi saya Heri dan Rafael mengucapkan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you. Bye bye.